Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Ahmad Miswar Nasution, NIM 620 331 1029, kelas PJKR 4F. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas UTS strategi pembelajaran Penjas. Oke, yang pertama yaitu soalnya Permendiknas nomor 16 tahun 2007 disebutkan ada 4 standar kompetisi guru profesional. Sebutkan dan jelaskan pengertian tujuan kompetisi tersebut. Jawabannya, standar kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. 1. Kompetensi pedagogi. Kompetensi pedagogi meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kemudian kedua yaitu kompetensi kepribadian, merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Kemudian tiga yaitu kompetensi sosial, merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga pendidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Kemudian 4 yaitu kompetensi profesional. Itu merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi, kurikulum materi pelajaran di sekolah, dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuan. Kemudian soal yang kedua yaitu jelaskan pengertian dan tujuan 1. Pendekatan belajar, kedua model pembelajaran, dan yang ketiga yaitu metode mengajar. 1. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Kemudian tujuannya itu sebagai tolak ukur penilaian proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan. Kemudian 2 yaitu model pembelajaran. Model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dan tujuannya adalah membantu siswa memperoleh keterampilan, nilai, cara berpikir, dan cara mengekspresikan diri mereka sendiri. Juga mengajari cara mereka belajar. Kemudian ketiga yaitu metode pembelajaran. Di sini dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian nomor 3 yaitu jelaskan perbedaan antara pendekatan belajar, model pembelajaran, dan metode mengajar. Jawabannya, menurut Johnny Terakat pada tahun 1991, pendekatan menunjukkan cara umum dalam memandang permasalahan atau objek kajian. Dalam pembelajaran, pendekatan yang dipilih akan menjadi pedoman dalam memilih komponen pembelajaran lainnya, terutama strategi metode pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan cara yang akan dipilih dan digunakan oleh seorang pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran untuk memudahkan peserta didik menerima dan memahami materi pembelajaran, sehingga tujuan kompetensi dan hasil belajar dapat dicapai dengan baik. Dalam strategi pembelajaran mengandung penjelasan tentang metode atau prosedur dan teknik yang digunakan selama proses pembelajaran berlangsung. Dengan perkataan lain, strategi pembelajaran mengandung arti yang lebih luas dari metode dan teknik. Artinya, metode atau prosedur dan teknik pembelajaran merupakan bagian dari strategi pembelajaran. Ketepatan dalam memilih strategi sangat memungkinkan keterlaksananya metode-metode terpilih untuk mewujudkan sekaligus menciptakan kondisi pembelajaran yang kondusif. Kemudian soal nomor 4 yaitu jelaskan apa gunanya guru menguasai berbagai jenis pendekatan.
Model-model bila dihubungkan dengan proses pembelajaran PJOK. Jawabannya adalah pertama, adanya pergeseran dari pembelajaran kelompok ke arah pembelajaran individual. Melalui pembelajaran individual, siswa diharapkan dapat belajar sendiri, tidak bergantung pada orang lain. Kedua, pengembangan konsep belajar tuntas atau belajar sebagai penguasaan atau learning for mastery adalah suatu falsafah tentang pembelajaran yang mengatakan bahwa dengan sistem pembelajaran yang tepat, semua peserta didik akan dapat belajar dengan hasil yang baik. Ketiga, yaitu landasan teoritas ketiga bagi perkembangan pendidikan berdasarkan kompetensi adalah usaha penyusunan kembali bakat. Keempat, strategi mencapai kompetensi merupakan strategi untuk membantu siswa dalam menguasai kompetensi yang diharapkan. Kemudian keaktifan peserta didik didorong oleh kemauan untuk belajar. Kemudian keaktifan peserta didik akan berkembang. Dan lanjut yaitu suasana kelas dapat mendorong atau menguasai aktivitas peserta didik. Selanjutnya yaitu soal nomor 5. Guru PJOK dalam menjalankan tugasnya harus memiliki 8 minimal kompetensi dasar mengajar guru. Sebutkan dan jelaskan tujuannya. Ada 8 keterampilan dasar mengajar tersebut, yakni 1. Keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. 2. Keterampilan menjelaskan pembelajaran. 3. Keterampilan bertanya. 4. Keterampilan mengadakan variasi. 5. Keterampilan memberikan penguatan. 6. Keterampilan mengolah kelas. 7. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. 8. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Pada proses pembelajaran, hal pertama yang dilakukan guru ketika masuk di dalam kelas adalah membuka pembelajaran. Tujuan dari keterampilan membuka yaitu guru dapat mempersiapkan mental, guru dapat memusatkan perhatian siswa, guru dapat menarik minat siswa, dan guru dapat menciptakan suasana yang menyenangkan. Kemudian keterampilan menutup pembelajaran. Itu merupakan kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri proses pembelajaran. Kemudian yaitu keterampilan menjelaskan. Menjelaskan merupakan menyajikan informasi yang dilakukan secara lisan yang diorganisasi secara sistematik untuk menunjukkan adanya hubungan antara sesuatu hal. Tujuan dari dimilikinya keterampilan yaitu menjelaskan bagi guru, yaitu untuk membimbing siswa, untuk memperoleh umpan balik, melibatkan siswa untuk berpikir dan mendorong siswa untuk berpikir. Kemudian keterampilan bertanya. Pertanyaan dapat menjadikan orang lain tertarik dengan apa yang kita lakukan. Tujuannya yaitu untuk membangkitkan minat, membangkitkan motivasi, memusatkan perhatian siswa, mengaktifkan dan membuat siswa produktif, dan menjajaki hal-hal baik yang sudah atau belum diketahui oleh siswa. D yaitu keterampilan memberi penguatan. Penguatan itu merupakan segala respon yang diberikan oleh guru kepada siswa dalam segala bentuk, baik itu verbal maupun tingkah laku. Tujuan dari penguatan adalah meningkatkan perhatian dari siswa, membangkitkan dan memilih motivasi belajar, memudahkan siswa untuk belajar, dan meminimalisir tingkah laku negatif, dan membina tingkah laku positif. Kemudian yaitu keterampilan membimbing kelompok kecil. Pembelajaran saat ini cenderung memberikan siswa untuk berpikir aktif secara informasi, secara mandiri. Tujuannya itu untuk memusatkan perhatian siswa, menganalisis pendapat dari siswa, meluruskan alur berpikir siswa, dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi dan menutup diskusi. Kemudian F yaitu keterampilan mengelola kelas, adalah bertanggung jawab terhadap kelas. Guru itu sangat bertanggung jawab terhadap kelas. Tujuannya adalah agar setiap anak terus bekerja, dan setiap anak harus melakukan pekerjaan tanpa membuang waktu yang sia-sia. Kemudian G itu keterampilan mengadakan variasi. Ini merupakan keterampilan dasar mengajar selanjutnya harus dimiliki oleh seorang guru. Keterampilan untuk melakukan variasi, melakukan hal yang beda. Tujuannya itu untuk meningkatkan perhatian siswa, melayani kebutuhan belajar siswa, menumbuhkan minat siswa untuk belajar, dan menghilangkan kebosanan pada siswa. Kemudian H keterampilan mengajar perorangan dan kelompok kecil, adalah keterampilan guru dan
dengan memfasilitasi siswanya untuk belajar baik secara individu maupun berkelompok. Selanjutnya nomor 6, yaitu ada 6 pertimbangan yang harus dipenuhi guru dalam memilih pendekatan, model, metode yang akan digunakan dalam pembelajaran PJOK. Sebutkan dan jelaskan. Jawabannya, satu, menyiapkan perangkat pembelajaran. Solusi yaitu sebelum mengajar, hendaknya Anda sudah mempersiapkan segala hal yang diperlukan. Kemudian yang kedua yaitu buat metode belajar variatif. Solusi yaitu coba variasikan metode pengajaran yang Anda aplikasikan di kelas. Kemudian 3 yaitu guru jarang membawa siswa ke dunia nyata. Solusinya sebaiknya penyampaian materi tidak hanya sebatas menjabarkan teori. Coba bawa siswa untuk melakukan observasi langsung ke lingkungan sekitar. Kemudian keempat yaitu kurang memperhatikan kemampuan awal siswa. Solusinya yaitu kelompokkan siswa berdasarkan kemampuannya. 5 yaitu kurang pendekatan ke siswa. Solusinya coba kenali bagaimana lingkungan siswa di luar sekolah. Misalnya mengadakan kunjungan ke rumah siswa yang agak bermasalah di sekolah dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu kurang menerapkan nilai, norma, dan etika. Solusinya dalam mengajar selalu selipkan unsur spiritual dan emosional agar siswa tumbuh jadi pribadi yang lebih baik. Oke, kemudian yaitu soal nomor 7. Soal nomor 7 yaitu dalam buku Teaching Physical Education karangan Muska, Muston, dan Sarah pada tahun 2008 dijelaskan beberapa style teaching, diantaranya style komando, style frastik, style resivokal, style cell check, style inclusion, dan coba jelaskan kelima dari style tersebut. Jawabannya yaitu style komando adalah gaya yang paling berpusat dari guru. Dalam gaya jenis ini, guru adalah mengambil keputusan eksklusif, keputusan tentang apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukannya. Tujuannya adalah penampilan yang cermat, artinya guru menyiapkan semua aspek pengajaran dan guru sepenuhnya bertanggung jawab dan berperan penting terhadap pembelajaran. Kemudian yaitu style Vartics adalah salah satu strategi pengajaran yang paling umum digunakan dalam pendidikan jasmani. Tujuan gaya latihan ini adalah untuk pelimpahan keputusan tertentu dari guru kepada siswa yang menghasilkan hubungan baru. Kemudian yaitu style respisokal adalah suatu gaya mengajar yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan umpan balik kepada temannya sendiri. Tujuannya yaitu perilaku berikut tercapai untuk berlatih keterampilan komunikasi atau perilaku verbal yang baik kepada teman. Kemudian yaitu style cell check adalah pengembangan keputusan yang diperlukan untuk kemandirian saat mempraktikkan tugas reproduksi dan memulai keterampilan pemeriksaan diri dengan menggunakan kriteria yang telah disiapkan. Tujuannya yaitu untuk mengembangkan kesadaran kinestetik dalam kinerja fisik dan melatih dan menilai kinerja secara individu dan untuk memperoleh kemandirian dalam melakukan tugas. Oke, mungkin sekian penjelasan terkait soal 1 sampai 7. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam olahraga.